Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Astuti NIM 266208. Saya akan menjelaskan tentang teori konseling karir. Pertama itu teori traits adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada identifikasi dan pemahaman karakteristik kepribadian yang berkonsisten dan relatif stabil dari individu. Teori ini beranggapan bahwa kepribadian ini terdiri dari berbagai traits atau ciri-ciri yang bisa diukur. Trait ini berperan dalam membentuk perilaku dan respon individu terhadap situasi tertentu. Ada beberapa teori traits ini terkenal, termasuk teori Biggs atau 5 besar, yang menginkludasi 5 dimensi utama kepribadian, yaitu pertama itu neuroticisme, yaitu cenderung emosional, mudah cemas, dan tidak stabil emosional. Yang kedua itu ekstraversi, yaitu cenderung sosial, energi, suka berinteraksi dan dengan orang lain. Yang ketiga itu keterbukaan, yaitu kecenderungan kreatif, suka pengalaman baru, dan fleksibel dalam berpikir. Yaitu keempat keakraban, cenderung bersahabat, sopan, dan kooperatif. Yang kelima itu konsensus, cenderung memiliki kontrol diri, dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Teori faktor di sisi lain ini berusaha mengidentifikasi faktor yang mendasari kepribadian seseorang. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian tersendiri dari sejumlah faktor yang mendasarinya, dan faktor ini diukur dan diidentifikasikan. Salah satu teori faktor yang terkenal adalah teori Cancel, yaitu 16 personality. Faktornya itu adalah kepribadian Cancel. Dalam teori ini kepribadian mendasari perilaku individu. Faktor ini mencakup dimensi seperti kecerdasan verbal, kecemasan, kestabilan emosional, dominasi, dan sebagainya. Teori trait maupun faktor trait ini merupakan upaya untuk menggambarkan karakteristik kepribadian individu. Keduanya itu dapat memberikan wawasan yang berharga dan menjelaskan dan manusia itu memiliki perbedaan dalam pendekatan dan penekanan pada teori ini. Kedua itu teori Ginsberg, yang dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Eli Ginsberg, adalah teori perkembangan karir yang mempelajari proses pengambilan keputusan karir individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkembangan karir adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, melibatkan perubahan dalam pemahaman diri, minat, dan nilai individu seiring bertambahnya usia. Teori Ginsberg ini mengemukakan 3 tahapan perkembangan karir yang terjadi sepanjang hidup individu. Pertama itu fantasi, yaitu anak itu memiliki pemahaman awal tentang berbagai jenis pekerjaan, seperti imajinasi mereka itu sendiri. Mereka itu cenderung memilih pekerjaan berdasarkan gambaran stereotipis sehingga dan tidak realistis. Yang kedua itu tahap tentatif, yaitu pada tahap ini itu remaja mulai mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka secara lebih serius. Mereka mencari informasi itu berbagai pekerjaan dan mempertimbangkan pilihan karir yang mereka inginkan, dan juga mereka itu berkomitmen yang kuat terhadap suatu karir tertentu. Yang ketiga itu tahap realistik, yang dimana tahap ini individu itu mulai mengarahkan minat dan nilai mereka di bidang karir.
Mereka itu membuat keputusan yang lebih konkret dan menetapkan tujuan karir dia tuh jelas, dan pembentukan identitas karir yang mereka itu tuh terhadap jalur karir yang dipilihnya. Selanjutnya tahapan tersebut mayoritas peran faktor yang mempengaruhi teman sebaya dan pengalaman langsung dalam membentuk perkembangan karir individu. Teori Ginzburg ini memberikan wawasan tentang bagaimana perkembangan karir itu berlangsung seiring pertumbuhan individu, dan digunakan untuk membantu individu dalam mengambil keputusan karir yang tepat berdasarkan pemahaman lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Ketiga itu teori Roux, yang mana teori Roux itu dikenal sebagai teori minat dan kepribadian Roux itu dimuatkan oleh psikolog Amerika bernama Anne Roux. Teori ini menghubungkan minat karir dan aspek-aspek kepribadian individu. Menurut Roux, minat karir berkembang sebagai hasil interaksi antara faktor biologis dan lingkungan sosial individu. Teori Roux ini memiliki poin-poin keutamaan, yaitu pertama itu minat karir kepribadian. Menurut Roux, minat karir berkembang dari ketiga aspek kepribadian, yaitu keterlibatan berkas, penyesuaian masalah, dan hubungan antara pribadi. Setelah individu memiliki preferensi dan minat yang unik dalam ketiga aspek itu, minat karir mereka itu tercermin dalam kombinasi minat mereka. Yang kedua itu faktor biologis. Roux itu menekan bahwa faktor biologis itu seperti faktor genetik dan kecenderungan bawaan mempengaruhi minat karir individu. Misalnya itu individu itu dengan tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung tertarik pada pekerjaan yang membutuhkan pemikiran analisis, sementara individu dengan kecenderungan emosional yang kuat yaitu lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan aspek emosional. Yang ketiga itu pengaruh lingkungan sosial, yang dimana termasuk itu keluarga, budaya, pengalaman hidup, dan juga berperan penting dalam membentuk minat karir individu. Roux itu memiliki kecenderungan memiliki karir yang konsisten dengan nilai-nilai pengalaman yang mereka peroleh dari lingkungan sosial mereka. Yang keempat itu tahapan perkembangan karir. Roux itu juga mengindikasikan 4 tahapan perkembangan karir yang sejalan dengan perkembangan usia individu, yaitu eksplorasi, pendirian, koordinasi, dan stagnasi. Setiap tahap itu melibatkan pertimbangan dan pengambilan keputusan karir yang berbeda. Teori Roux itu memberikan pemahaman tentang kompleksitas interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan dalam membentuk minat karir individu. Teori ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia, membentuk individu untuk memahami faktor yang mempengaruhi pilihan karir pengembangan profesional. Menurut teori Holland, individu cenderung mencari lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Ketika individu itu memilih atau berada dalam lingkungan yang cocok dengan kepribadian mereka cenderung merasa puas, produktif, dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai keberhasilan karir. Teori Holland dapat membantu individu dalam pemilihan karir yang tepat, pengembangan profesional, serta bimbingan karir. Tes minat karir seperti realistic investigation
investigatif, artistik, sosial, enterprising, konvensional, sering digunakan untuk mengidentifikasi preferensi kepribadian individu dan memberi preferensi kepribadian individu.